Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kita kembali masuk dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-14 ya. Artinya pertemuan 14 itu adalah pertemuan terakhir dari seluruh rangkaian perkuliahan kita pada mata kuliah Ulumul Hadis di semester 2 tahun akademik 2021-2022 semester genap. Berarti ini adalah pertemuan terakhir. Cuma sebelum saya lanjutkan, saya perlu berikan penjelasan lagi ya. Saya waktu kemarin mengira itu kuliah itu akan berakhir pada tanggal UAS. Saya kira kemarin itu akan dilaksanakan pada tanggal 30. Saya kira. Tapi ternyata setelah saya cross check lagi ke fakultas, ternyata UAS itu baru akan dilaksanakan tanggal 7 Juni ya itu ya sampai tanggal 14 atau 1 minggu berikutnya setelah minggu tanggal 30 Mei. Jadi molor, saya terlalu cepat maju seminggu. Harusnya 1 minggu lagi, yaitu tanggal 7. Tapi nggak tahu itu, tanggal 7 itu kan hari Selasa. Nggak tahu itu apa maksudnya fakultas atau mungkin rektorat menentukan tanggal 7. Selasa ya, kok bukan tanggal 6, nggak tahu. Tapi ikut aja lah kita. Jadi berarti hari ini adalah pertemuan terakhir. Dan nanti setelah ini minggu depan tanggal 24 dan tanggal 31 kita sudah libur. Artinya apa? Ini adalah pertemuan terakhir. Sudah tidak ada lagi perkuliahan setelah ini. Dan itu sebagai ralat pengumuman saya minggu lalu tentang pelaksanaan UAS. Jadi itu ya informasi awal dari saya sebelum saya lanjutkan. Dan terus terang ini, mohon maaf, ini saya sedang ada di luar Demak sehingga suasananya beda ya. Tidak masalah, yang penting kita kuliahnya lancar ya. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke RPS-nya yang bicara tentang apa. Sekarang materi terakhir itu adalah tentang ini. Oke, ya. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Materi pertemuan 14 adalah mengenai ingkarus sunnah. Ya, ingkarus sunnah. Itu materinya. Dan saya langsung saja ke modul saya ini ya. Modul saya tentang ingkarus sunnah. Ini dia ya. Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya. Materi ingkarus sunnah.
apa akan kita pelajari? Ada dua. Bahan kajiannya ada dua. Pertama, pengertian ingkarus sunnah. Dan yang kedua adalah sejarah, argumentasi, dan bantahan ulama. Nah, maaf ya. Agak flu ini. Oke, baik. Kita lihat pengertiannya. Apa itu ingkarus sunnah? Ingkarus sunnah itu sesungguhnya adalah kelompok atau orang yang secara sadar tidak mengakui atau mengingkari akan keberadaan sunnah atau hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Jadi itu aliran atau orang atau kelompok yang secara sadar dan meyakinkan mereka menolak atau tidak mengakui adanya sunnah atau hadis sebagai ajaran, sebagai sumber ajaran hukum atau sumber ajaran agama dalam Islam. Jadi itu ingkar sunnah, ingkar atau mengingkari atau menolak keberadaan sunnah. Menurut Imam Syafi'i diistilahkan sebagai at-taifatu allati raddatil akhbar, yaitu kelompok taifah, kelompok yang menolak adanya hadis atau kabar atau hadis. Nah, sekarang kita lihat apa macam-macam aliran ingkar sunnah. Pertama, yaitu kelompok yang menolak hadis Rasulullah SAW secara keseluruhan. Jadi itu mereka menolak, tidak peduli. Pokoknya selama itu riwayat Rasul, hadis Nabi atau kisah tentang sejarah Nabi, mereka langsung menolak. Menolak secara keseluruhan, secara mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka menolak hadis hanya yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran. Jadi kalau ada hadis yang menceritakan tentang aturan atau ajaran yang prinsipnya tidak ada di dalam Al-Quran, maka itu tidak diakui keberadaannya. Jadi masih pilih-pilih. Kalau ada aturannya tentang hal itu di dalam Al-Quran, maka itu diterima. Tapi kalau tidak, ditolak. Ini yang milih-milih yang kedua. Dan yang ketiga adalah mereka hanya menolak hadis ahad. Tapi hadis mutawatir mereka terima. Jadi agak mendingan nih. Yang pertama sangat parah. Karena menolak secara mutlak, secara keseluruhan. Yang nomor dua agak mendingan. Dan yang ketiga ya masih ditoleransi. Nah itulah kelompok-kelompok atau macam-macam aliran kelompok ingkarus sunnah. Nah sekarang kita lihat secara lebih mendalam. Bagaimana argumentasi mereka. Dan juga sekaligus kita lihat bagaimana bantahannya. Nah, kita lihat dulu argumentasinya mereka. Apa ya argumentasi mereka? Yang pertama adalah argumentasi nakli. Berdasarkan sumber hukum atau sumber ajaran. Apa sumbernya? Ya pertama Al-Quran. Kita lihat tuh. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran surat An-An'am ayat 38. Disebutkan di dalam itu ma farratna fil kitabi min syai'in. Kata Allah, ma farratna, tidak kami lupakan fil kitabi min syai'in. Dari Al-Quran satu pun tidak ada yang terlupakan. Satu pun di dalam Al-Quran. Jadi artinya prinsip mereka mengatakan ayat ini sudah memberikan penjelasan bahwa Al-Quran itu tidak meninggalkan satu hal sekecil pun. Tidak meninggalkan masalah sejekal pun. Semua juga diatur artinya. Mulai dari hal yang paling umum sampai hal yang paling khusus. Sehingga kata mereka bagaimana? Ya sehingga apa? As-sunnah atau al-hadis tidak diperlukan lagi. Ya karena Allah sudah cukup memberikan penjelasan tentang segala sesuatu bagi umat Islam.
Itu ya. Yang kedua, tapi ini bantahannya. Tapi tafsiran mereka terhadap surat Al-An'am ayat 38 ini kemudian dibantah oleh para ulama yang mereka memberikan surat menyodorkan surat Al-Hasyr, surat ayat lain ya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi ayat ini memberikan penegasan bahwa walaupun kata Al-Quran sudah sangat jelas, Al-Quran memberikan hal-hal yang menjelaskan walaupun sekecil pun, tetapi hal itu, ayat itu tidak lantas menafikan adanya Rasul. Karena dalam surat Al-Asr ayat 7 dijelaskan peran vital dari seorang Rasul. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang datang dari Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasul, fakhudhuhu maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, hindari. Jadi ini justru menafikan penafsiran kalangan kelompok ingkar sunnah yang menganggap hadis tidak diperlukan. Nah, itu argumentasi mereka dan bantahan para ulama. Yang kedua, argumentasi mereka surat An-Nahl ayat 89. Disebutkan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in." Wa nazzalna, dan kami turunkan 'alaika kepadamu al-kitaba, Al-Qur'an, tibyanan, untuk menjelaskan likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Ayat ini oleh para kelompok ingkarus sunnah dianggap sebagai penguat fakta bahwa Al-Quran sesungguhnya tidak lagi membutuhkan sunnah sebagai penjelas. Ya, karena Al-Quran fungsinya sebagai tibyan, penjelas. Jadi kalau sudah penjelas tidak butuh penjelasan lagi. Itu logika mereka. Logika penafsiran mereka seperti itu. Tetapi kemudian argumentasi ini dibantah oleh Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa ayat surat An-Nahl ayat 89 ini sebenarnya bukan masalah itu, tetapi ada hal yang dijelaskan, hal lain. Satu, ayat ini menjelaskan tentang adanya kewajiban dan larangan. Yang kedua, adanya kewajiban tertentu yang bersifat umum yang penjelasan teknisnya dilakukan oleh hadis. Artinya, tibyanan ini bersifat umum. Dan tidak mungkin Al-Quran memberikan penjelasan rinci, penjelasan detail terhadap segala persoalan. Sehingga tetap dibutuhkan adanya hadis. Gitu ya. Dan yang ketiga, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah untuk melakukan ijtihad dalam bidang hukum. Ini tidak ada kaitannya dengan apa? Tibyanan likulli syai'in. Tidak ada, justru itu penjelasan mengenai adanya ijtihad dalam bidang hukum. Nah, itulah argumentasi Imam Syafi'i terhadap logika penafsiran yang dilakukan oleh para kelompok aliran ingkarus sunnah. Nah, yang ketiga argumentasi nakli mereka adalah hadis Nabi. Ini agak lucu ini. Mereka menolak hadis, tapi mereka menggunakan hadis sebagai argumentasi mereka. Kan itu. Aneh. Jadi menurut mereka ada hadis yang mengatakan wa ma atakum anni fa'riduhu ala kitabillah. Fa in wafaqa kitaballahi faqultuhu. Wa illam yuwafiq kitaballahi falam aqulhu. Wa innama ana muwafiqu kitabillahi wa bihi hadani Allah. Nah, menurut mereka hadis ini memberikan penegasan bahwa pegangan tunggal umat Islam seharusnya hanya Al-Quran, bukan hadis. Jadi tidak perlu berpegangan pada hadis, kata Nabi sendiri ngomong gitu. Nah, itu logika mereka. Tapi kemudian ini dibantah juga
oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa hadis itu dhaif. Hadis ini dhaif, lemah, dan tidak ada di dalam kitab-kitab induk atau kitab-kitab utama hadis. Nah, ada ketemu ini. Ini justru kitab hadisnya lemah. Jadi itu logikanya, sederhana sekali. Kita pakai logika langsung perbandingan penelusuran. Nah, itulah hadis argumentasi kelompok Inkarus Sunnah yang bersifat nakli dan kemudian bantahan para ulama. Nah, yang kedua adalah argumentasi akli atau secara rasional, secara logika, secara nalar, secara akal pikiran. Yang pertama, nih kita lihat argumentasi mereka. Menurut mereka, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Fakta ini sesungguhnya memudahkan bagi orang-orang yang paham bahasa Arab ketika mengkaji Al-Quran, sehingga tidak dibutuhkan lagi sunnah untuk menjelaskan. Maksudnya apa ini? Ya, mereka mengatakan Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi kalau untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik, ya tidak usah al-hadis, langsung belajar bahasa Arab. Karena dengan belajar bahasa Arab sudah otomatis belajar Al-Quran. Begitu logika mereka. Tapi bantahannya jelas sekali bahwa Al-Quran memang diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi tidak semua orang yang paham bahasa Arab bisa memahami Al-Quran dengan baik. Kenapa? Ya karena dalam Al-Quran sendiri banyak istilah, banyak penjelasan, banyak keterangan yang masih bersifat umum. Bersifat global. Yang tentu saja dibutuhkan penjelasan hadis. Ya misalnya sederhananya seperti itu tadi. Seperti kemarin. Ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Bagi pencuri laki-laki dan perempuan, maka hukumannya adalah potong tangan. Aydiyahuma. Bisa enggak orang aliran Inkar Sunnah menjelaskan tangan itu yang bagaimana? Mereka harus bisa menjelaskan tanpa melibatkan hadis. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena apa? Tangan itu kan tidak jelas mau yang pergelangan, apa lengan, atau sampai pangkal ini ya, pangkal tangan. Tidak jelas. Terminologinya masih rancu. Perlu ada penjelasan. Maka kemudian fungsi hadis itu adalah memberikan takyid terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat mutlak. Pada tangan hadis dengan yang kemudian Nabi memberikan penjelasan mifsolil kafi, yang dipotong adalah pergelangan tangan. Ini ya bukan lengan, bukan pangkal tangan. Jadi seperti itu ya. Artinya bantahannya sangat jelas bahwa tidak semua orang yang belajar bahasa Arab itu bisa mempelajari Al-Quran, bisa memahami Al-Quran dengan baik. Yang kedua, argumentasinya mereka. Akibat berpegangan pada hadis Nabi, umat Islam terpecah belah sehingga mengalami kemunduran. Ini logikanya mereka. Umat Islam gara-gara hadis mereka jadi berperang satu sama lain. Sehingga sangat kontraproduktif dengan ajakan untuk bersatu. Nah, bagaimana tanggapan ulama? Tanggapannya adalah justru pada era kemajuan Islam muncul ulama-ulama masyhur di berbagai bidang ilmu yang ini mengindikasikan bahwa kemunduran umat Islam itu sebenarnya bukan karena keputusan mereka berpegangan pada hadis. Justru maju umat Islam ketika hadis itu diterapkan, dipraktekkan, diamalkan. Maka sangat tidak masuk akal jika mereka berargumentasi dengan argumentasi seperti ini.
Umat Islam mundur karena mereka berperang satu sama lain untuk mempertahankan hadis. Yang masuk akal. Nah, itulah argumentasi yang kedua dan bantahannya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ada argumentasi mereka yang mengatakan mereka punya persepsi bahwa tidak ada satupun hadis yang dicatat pada masa Nabi. Bahkan Nabi pernah bersabda, la taktubu anni syai'an. Jangan kau tulis satupun kalimat yang aku ucapkan. Tidak bisa, tidak boleh, kata Nabi. Jadi bagaimana? Sekarang, jika ada orang menulis hadis, itu tidak boleh, hukumnya haram. Itu argumentasi mereka. Tapi kemudian itu bisa dibantah dengan keterangan seperti ini. Bahwa hadis Nabi sebenarnya sudah dicatat pada masa Nabi. Ada Ali, sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Jabir, atau Abdullah bin Amr bin As, atau Zaid bin Thabit. Mereka juga sahabat yang disuruh. Bahkan tanpa disuruh pun mereka rajin mencatat. Tapi Nabi tidak memberikan tanggapan yang reaksional atau reaktif. Tidak boleh kamu menulis begini, tidak boleh. Tapi justru Nabi biarkan. Itu artinya larangan itu tidak bersifat umum. Larangan itu hanya diberikan kepada para sahabat yang tidak punya kualifikasi seorang administrator atau seorang sekretaris handal. Mereka tidak punya skill penyimpan atau skill menulis yang baik. Kalau mereka disuruh atau diwajibkan menulis, pasti akan kacau. Maka dari itu Nabi berinisiatif. Tidak semua sahabat disuruh menulis. Hanya sebagian kecil saja. Seperti sahabat Ali. Ali itu terkenal cerdas. Bahkan kecerdasannya bukan hanya hafalan, tapi juga kemampuan menulis. Dia piawai menyusun tulisan yang hanya diucapkan oleh orang. Dan dia mampu menunjukkan itu. Nah, itu salah satu kebanggaan Rasul itu. Itu sahabat Ali. Begitu juga ada Abdullah bin Abbas, ada Jabir, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Zaid bin Thabit. Jadi itulah fakta yang menandakan bahwa argumentasi mereka terbantahkan dengan adanya para sahabat yang dibiarkan oleh Nabi untuk menulis hadis. Maka dulu ada Saifah Ali, ada dulu Saifah Jabir, dan Saifah Abdullah bin Amr bin As. Nah, itulah argumentasi para kelompok aliran ingkar sunnah yang selalu mendengungkan, mengkampanyekan propaganda agar tidak berpedoman kepada hadis. Nah, itu ya materi kita pada hari ini. Dan ini penjelasan singkat saja, tidak panjang-panjang karena materinya cuma itu. Setidaknya kalian bisa memahami dengan baik apa itu kelompok ingkarus sunnah yang notabene memang pernah menjadi bagian kelam dari sejarah perkembangan hadis. Dan ada dari dulu, kelompok ingkar sunnah itu dari dulu, dari zaman Rasul sudah pernah ada sampai sekarang pun. Walaupun bentuknya berbeda-beda. Di masa sahabat Rasul itu ada kelompok Khawarij. Di masa Rasul ada kelompok yang pada saat Rasul wafat mereka menyatakan menolak membayar zakat. Karena apa? Karena Rasul sudah wafat. Nah, ini juga bagian dari kelompok ingkar sunnah karena dia mengingkari perintah Rasul. Kewajiban membayar zakat. Itu ingkar sunnah juga karena dia mengingkari sunnah Rasul. Kemudian di zaman sahabat ada kelompok Khawarij. Nah, ini kelompok Khawarij juga bagian dari kelompok ingkar sunnah yang secara sadar menyatakan tentang penolakan mereka terhadap kepemimpinan Rasul. Padahal
kepemimpinan Ali, sahabat Ali. Padahal Ali itu adalah sahabat yang di mata Rasul adalah salah satu tokoh penting yang bahkan Rasul sudah melindungi mereka. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapa? Ya salah satunya Ali. Yang itu mereka ingkari sunnah Rasul tentang kecintaan para umat Nabi kepada para sahabat utama ini. Dan kalau di masa sekarang ada kelompok-kelompok ini. Dan kadang mereka memang mengakui saya adalah aliran ingkar sunnah, jamaah ingkar sunnah. Tapi mungkin tidak terlalu besar mendengungnya, kampanye mereka tidak terlalu besar karena ya kelompok ini sangat terkucilkan. Nah, itulah beberapa kelompok, nama-nama kelompok ingkar sunnah yang pernah ada di sejarah perkembangan hadis. Nah, baik, saya kira cukup penjelasan saya mengenai materi ingkar sunnah. Jika kalian ingin bertanya, bisa kalian sampaikan. Bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar yang ada di grup Classroom ataupun yang ada di channel YouTube saya. Nah, dengan berakhirnya materi ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian perkuliahan kita pada semester genap tahun akademik 2021-2022 kali ini. Secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan juga rasa terima kasih. Permohonan maaf saya ini saya sampaikan jika misalnya selama perkuliahan berlangsung dari awal sampai akhir ada kalimat-kalimat yang saya lontarkan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan, saya secara saudara mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian jika saya mengucapkan terima kasih kepada kalian atas perhatiannya selama ini karena sudah mengikuti perkuliahan mata kuliah Ulumul Hadis di semester genap dengan lancar, dengan semangat, walaupun pertemuan kita tidak maksimal. Sejak awal sampai akhir, kita tidak pernah bertemu secara langsung. Dulu memang pernah ada rencana pertemuan, tapi dibatalkan gara-gara keadaan luar biasa dalam kondisi pandemi ketika itu ya. Ketika itu sudah maraknya varian Omicron, varian dari COVID-19, sehingga pihak fakultas, pihak rektorat juga berinisiatif yang awalnya ingin mengadakan kuliah PTM, tatap muka, dengan mensyaratkan adanya ID card dari fakultas, tapi karena merebaknya varian Omicron, akhirnya planning itu dibatalkan. Kita pernah sudah ada rencana untuk bertemu, tapi terpaksa dibatalkan karena kondisi pandemi. Dan sampai sekarang kita tetap tidak bisa bertemu. Walaupun begitu, saya berharap mudah-mudahan pertemuan ini, perkuliahan ini bisa berlangsung dengan baik. Alhamdulillah, nyatanya memang berlangsung dengan baik. Dan sekali lagi saya ingin berterima kasih dengan semangat ini sehingga kita bisa mengadakan perkuliahan dengan lancar dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita bawa hingga nanti, hingga pertemuan perkuliahan yang akan datang semester berikutnya di kegiatan yang lain. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang manfaat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita nanti sehari-harinya. Baik, terima kasih.
Dan mari pertemuan perkuliahan kita selama 1 semester ini kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.